200 tahun setelah Yesus wafat, gelar Tuhan baru diberikan kepadanya. Tapi murid-muridnya tidak pernah menyembah Dia. Mereka tahu sesuatu yang sengaja dikubur oleh sejarah. Mereka melihatnya hanya sebagai seorang nabi. Lalu, siapa yang mengubah semuanya? Dan kenapa ajaran awal itu dikubur dalam-dalam? Sebelum dikenal sebagai Tuhan oleh jutaan umat di seluruh dunia, Yesus adalah seorang pria Yahudi, lahir, besar, dan hidup dalam tradisi Yahudi yang ketat. Dia disunat pada hari ke-8. Dia berdoa di sinagoga. Dia merayakan Paskah Yahudi, bukan Natal, karena Natal bahkan belum ada. Yesus hidup di Galilea, wilayah miskin yang dijajah Romawi. Dalam masyarakat ini, menyebut seseorang sebagai Tuhan adalah pelanggaran besar, bahkan bisa dihukum mati oleh otoritas Yahudi saat itu. Dan menariknya, Yesus sendiri dalam Injil-Injil kanonik tidak pernah secara eksplisit berkata, "Aku adalah Tuhan, sembahlah aku." Sebaliknya, Dia berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya." Matius 5:17. Itu artinya, Yesus bukan membawa agama baru. Dia tidak datang untuk membuat Kristen. Dia datang untuk memperbarui pemahaman dalam agama Yahudi. Dalam catatan sejarah dan Injil, para pengikut awal Yesus menyebutnya sebagai guru, rabbi, anak manusia, dan utusan Allah. Tidak ada penyebutan bahwa mereka menyembahnya seperti Tuhan. Mereka menghormatinya, ya, mereka percaya Dia Mesias yang dijanjikan, tapi tidak menyamakan Dia dengan Sang Pencipta. Bahkan ketika Yesus berdoa, Dia tidak berkata, "Ya aku," tapi "Ya Bapa." Doa yang paling terkenal, doa Bapa kami, adalah bukti kuat bahwa Yesus mengajarkan umatnya untuk menyembah Allah, bukan dirinya sendiri. Dalam Injil Yohanes 17:3, Yesus berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Bahkan di sini, Yesus memisahkan dirinya dari Tuhan. Yesus berbicara dengan penuh otoritas. Ia melakukan mukjizat. Ia memanggil orang bertobat. Tapi semua itu Ia lakukan dalam nama Bapanya. Ia tidak pernah meminta disembah. Ia justru meminta umatnya untuk beriman kepada Allah dan mengikuti jalan hidup yang benar. Jadi, dalam konteks asli abad pertama, Yesus adalah seorang nabi Yahudi revolusioner yang menantang kemunafikan, mengusir pedagang dari bait Allah, dan menyuarakan keadilan untuk kaum miskin. Bagi banyak orang Yahudi pada masa itu, menyebut Yesus sebagai Tuhan bukan hanya asing, tapi juga menghina. Karena dalam ajaran Yahudi, Tuhan adalah satu, tidak berwujud, dan tidak bisa dijadikan manusia. Fakta inilah yang sering dilupakan dalam narasi besar kekristenan modern. Yesus tidak pernah mendirikan agama. Ia memulai gerakan moral, dan murid-murid awalnya seperti Yakobus, Petrus, dan lainnya tetap beribadah di sinagoga Yahudi, mematuhi hukum Taurat, dan menyembah Allah yang esa. Jauh sebelum gelar Tuhan diberikan kepada Yesus oleh doktrin gereja, Ia adalah seorang guru, seorang nabi, seorang Mesias yang berjalan di antara rakyatnya, bukan duduk di atas takhta surgawi. Setelah kematian Yesus, dunia tidak langsung berubah. Tidak langsung muncul gereja megah, salib emas, atau lagu-lagu pujian. Yang tersisa hanyalah sekelompok kecil murid yang ketakutan, tapi tetap setia. Mereka bukan pendeta, bukan raja, bukan teolog. Mereka adalah nelayan, pemungut cukai, dan orang-orang biasa. Pemimpin mereka adalah Yakobus, saudara kandung Yesus sendiri. Dialah yang mengambil peran utama memimpin komunitas pengikut Yesus pertama, tepat di jantung kota Yerusalem. Komunitas ini dikenal sebagai The Jerusalem Church, Gereja Yerusalem. Tapi jangan bayangkan gedung megah. Ini hanyalah kelompok kecil Yahudi yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam kitab suci mereka. Namun,
Meskipun mereka percaya Yesus adalah Mesias, mereka tidak menyembahnya sebagai Tuhan. Ajaran asli komunitas ini sangat jelas. Yesus adalah manusia pilihan Allah. Seorang utusan, seorang guru yang hidup suci, tapi tetap manusia. Mereka tetap menjalankan hukum Taurat. Mereka disunat. Mereka merayakan hari Sabat. Mereka tidak pernah berpikir untuk menciptakan agama baru. Bagi mereka, Yesus bukan pendiri Kristen. Ia adalah pembaharu Yudaisme. Kitab Kisah Para Rasul mencatat bagaimana Yakobus dan Petrus berdebat dengan Paulus. Kenapa? Karena Paulus mulai mengajarkan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi bahwa mereka tidak perlu sunat atau taat Taurat. Paulus membawa ajaran yang lebih bebas dan perlahan mulai mengubah citra Yesus. Sementara murid-murid asli mempertahankan ajaran Yesus dalam bahasa Aram dan konteks Yahudi, Paulus mulai menyebarkannya dalam bahasa Yunani kepada dunia Romawi. Dan disitulah semuanya mulai bergeser. Komunitas Kristen awal yang dipimpin oleh murid-murid asli sebenarnya tidak menyebut diri mereka Kristen. Mereka menyebut diri mereka pengikut jalan, karena mereka hanya ingin mengikuti jalan hidup Yesus, bukan menyembahnya. Tapi seiring waktu, komunitas ini perlahan lenyap dari sejarah. Ditekan, disingkirkan, dan digantikan oleh ajaran-ajaran baru yang lebih populer di kalangan non-Yahudi. Namun, naskah-naskah kuno seperti Injil Ibrani, Injil Thomas, dan tulisan-tulisan Ebionit menunjukkan bahwa kelompok ini pernah ada, pernah hidup, dan pernah mempercayai bahwa Yesus adalah utusan Allah, bukan Allah itu sendiri. Jadi, jika kita bertanya, apa ajaran asli para murid Yesus? Maka jawabannya sangat jelas. Mereka percaya bahwa hanya ada satu Tuhan, Allah Bapa, dan Yesus hanyalah utusannya yang paling mulia. Inilah kebenaran yang perlahan dikubur oleh sejarah. Tapi serpihannya masih bisa kita temukan jika kita mau mencarinya. Namanya Saul dari Tarsus, seorang Farisi fanatik yang awalnya membenci para pengikut Yesus. Ia menganiaya mereka, bahkan memburu mereka dari kota ke kota. Tapi segalanya berubah setelah satu pengalaman spiritual misterius di jalan menuju Damaskus. Saul mengaku melihat cahaya dari langit dan mendengar suara Yesus. Sejak saat itu, ia tidak lagi menjadi pemburu murid-murid Yesus, tapi justru menjadi penginjil paling berpengaruh dalam sejarah kekristenan. Namanya berubah menjadi Paulus. Tapi yang menarik, Paulus bukan murid asli Yesus. Ia tidak pernah bertemu Yesus semasa hidupnya. Ia bukan saksi mata. Ia juga bukan bagian dari komunitas awal di Yerusalem yang dipimpin oleh Yakobus. Namun, meski begitu, ajaran Pauluslah yang pada akhirnya menjadi fondasi kekristenan modern. Paulus menyebarkan ajarannya ke kota-kota besar Romawi, Korintus, Galatia, Efesus. Di surat-suratnya, kita bisa melihat pergeseran besar-besaran. Paulus mulai mengajarkan bahwa keselamatan tidak didapat lewat hukum Taurat, tapi lewat iman kepada Kristus. Ia menekankan bahwa Yesus adalah anak Allah, bahkan jalan satu-satunya menuju keselamatan. Ia menghapus kewajiban sunat. Ia meniadakan larangan makanan Yahudi. Ia membuka jalan bagi bangsa-bangsa non-Yahudi untuk masuk tanpa harus menjadi Yahudi lebih dulu. Dan disinilah konflik besar muncul. Yakobus dan para murid asli Yesus tidak setuju dengan ajaran Paulus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 15, terjadi perdebatan besar. Tapi sejarah kemudian mencatat ajaran Paulus yang akhirnya mendominasi. Mengapa? Karena ajaran Paulus lebih mudah diterima oleh dunia non-Yahudi. Ia tidak memaksa sunat. Ia tidak menuntut ketaatan pada hukum Musa. Ia berbicara dalam bahasa Yunani dan menulis surat-surat panjang yang kemudian menjadi bagian dari perjanjian baru. Perlahan tapi pasti, ajaran Paulus membentuk wajah kekristenan